Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini. Pagi ya, masih pagi aja, masih jam 10. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Saya minta maaf kemarin saya tidak bisa live ya, siang sampai sore, karena kebetulan ternyata stamina saya agak drop. Jadi stamina saya agak sedikit drop. Dan saya nggak tahu nih kenapa, kayaknya ada sesuatu dalam diri saya. Jadi ya udah, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Saya sudah kembali beraktivitas. Saya meminta maaf buat teman-teman yang nelpon saya kemarin. Jadi dari siang setelah saya live itu kayak saya plak gitu ya. Jadi kayak hampir pingsan, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena aktivitas yang padat, jadi saya nggak bisa bersama. Untuk siangnya tuh saya nggak bisa bangun. Jadi siang itu saya nggak bisa bangun, sore sama anak saya, tahu nggak, dipikirnya saya tuh sakit karena meminta sesuatu dari anak saya. Jadi anak saya langsung, mami ya, sore saya kayak setengah pingsan dan tidur, saya tidur. Jadi habis live itu saya tidur sampai jam 3 lebih. Setelah itu bangun, anak saya bingung mau beliin makanan ini apa, dan dia nanya, apa karena papa nggak ada di sampingmu, kamu drop atau apa? Saya bilang, enggak, memang stamina drop dong. Bayangin dari saya Jakarta Hongkong 2 hari 3 hari di Indonesia, 2 hari nyampe di Hongkong, itu secara tidak langsung diakui atau tidak, itu tubuh saya itu udah tua gitu loh. Nggak sama kayak dulu lagi saat masih muda, masih bisa kemanapun saya mau. Tapi hari ini ternyata nggak kuat gitu loh. Ati karep tapi tubuh sudah nggak mampu lagi. Jadi buat teman-teman saya minta maaf kemarin. Mungkin banyak yang nungguin live saya, tapi seperti yang saya katakan bahwa saya akan menjaga stamina saya dulu, fit, dan hari ini saya sudah fit. Dan saya sama anak saya kemarin, ya itulah, sakit membawa berkah, malah dibalikan Max sama anak saya dibelikan komputer Max dari Apple yang besar itu, karena dia bilang, mami, kamu berangkat bawa laptop, balik bawa laptop, berangkat bawa laptop. Dia bilang, kasihan sama kamu, dan kamu itu kalau kerja nggak pernah nunggu saya, kamu selalu berangkat duluan. Jadi kemarin saya sakit, hari ini saya dapat hadiah, termasuk GoPro 12 dan juga MacBook gitu ya. Jadi saya bilang, waduh, ini saya sakit kok malah itu ya, malah dapat berkah juga dari Tuhan. Jadi saya sangat berterima kasih sekali, karena saya secara pribadi nggak nyangka anak saya begitu menyayangi saya. Dan sinyal saya agak drop ya teman-teman ya, kayaknya sinyal saya ada bermasalah ini, ada sedikit dropnya ya, sinyalnya kayak nggak tahu ya, apa ya, Hongkong sinyalnya ngedrop nih, atau saya yang drop, atau sinyalnya yang ngedrop. Saya minta maaf ya. Terima kasih yang sudah hadir. Karena sinyalnya nggak enak, jadi kalian datang pergi nggak apa-apa, karena sekali lagi sinyalnya lagi nggak enak ya. Jadi buat teman-teman, ya, sindikat sudah di mana-mana dan ngapain aja dan seperti apa, tentunya banyak yang tertawa dengan adanya sindikat yang masih berkeliaran di luar sana. Dan kalian perlu tahu bahwa sindikat itu tidak akan pernah takut dengan peraturan yang ada. Seketat apapun peraturan itu, mereka akan selalu ada dan hadir. Jadi jangan kira mereka itu takut. Mbak Veronica Liana, terima kasih. Mbak Waci Swati, terima kasih yang sudah hadir. Gibran Cinta Kasih sudah hadir ya. I Be Lover, Tanpa Dirimu, Miftahul Jana, terima kasih. Daryl, Aliza, Ios, Wong Dermayu, Gibran Cinta Kasih. Mbak Ludi, gimana kabarnya? Ios, Natalia Winda, terima kasih. Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Oncom, Maria Nur Hayati, Eni, terima kasih juga. Mbak Lili, Salwa Palupi, Deli Febrian, Aisyah Cantik 4658, terima kasih. ZNN, terima kasih mama sayang. Mbak Tumini, Mbak In Kediri, terima kasih ya. Mbak Kotia, Eza, terima kasih. Sudah banyak yang hadir hari ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan banyak sekali telepon sudah masuk. Ya tentunya saya tahu ya, teleponnya sudah masuk ugal-ugalan. Jadi mau ke bahasan berikutnya atau kita ngabsen dulu nih? Karena memang saya sudah lama nggak ngabsen, jadi saya harus nanya nih sama kalian, ngabsen dulu atau seperti apa ya? Jadi masih jekengkang di sini aja.
telepon masuk bermacam saya nggak bisa ngatasinya karena seperti yang saya katakan saya memang lebih mementingkan kesehatan saya. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat nanyain kenapa Miss Yuni nggak live, ya karena Miss Yuni harus fokus juga sama kesehatannya Miss Yuni. Dan banyak sekali yang cerita di luar sana bahwa Miss Yuni ngapain sih bantu orang? Pada akhirnya banyak yang tidak terima kasih. Ini ada satu cerita. Ada salah satu TKW, mbaknya itu cari kerjaan di tempatnya Koko. Waktu Koko masih belum punya kantor dan Koko membantu prosesnya dia 1 bulan ngebreak dari rumah majikan. Saya secara pribadi buatkan dia surat ke imigrasi agar visanya bisa turun. Dan saya tidak mengambil 1 sen pun uang dari dia karena saya bukan agent dan saya cuma membantu anak saya pemrosesan karena waktu itu anak saya masih belum berpengalaman. Dan setelah itu dia membantu, anak saya membantu bahkan didampingin ke imigrasi dalam segala hal. Nah, dia sekarang sudah bekerja di rumah majikan 1 tahun lebih nih. Dan dia juga mengingatkan cecenya untuk jutkeng, untuk exit, untuk apa, extend visa, semuanya diingatkan. Tidak tahu kenapa nih, tiba-tiba majikannya telepon Koko Thomas. Jadi tiba-tiba majikannya telepon Koko Thomas dan bilang, Thomas, tahu nggak, kamu itu nggak bagus. Koko Thomas bilang, oh iya tak, terima kasih. Dan respon anak saya nggak heboh-heboh amat. Waktu dikatakan dia nggak baik, terima kasih. Bahkan anak saya nggak nanya siapa yang ngomong dia nggak bagus. Tiba-tiba majikan ngomong, "Lejem ji ping kokong PO Teng." Sopo? Pembantuku. Dulu pembantuku selalu bilang bahwa kamu itu bagus dan sekarang karena Koko Thomas sibuk, banyak orang yang cari dia sekarang udah nggak peduli lagi sama aku. Saya cuma mikir, Mbak, samain kesini tuh di tempatnya Koko Thomas tuh kerja, dapat visa, kerja di rumah majikan. Nggak perlu Koko Thomas telepon kamu terus cari kamu, tanya kabar kamu. Itu udah over loh. Kamu di agent, kalau nggak ada masalah itu syukur alhamdulillah. Kamu maunya Koko Thomas cari kamu, tanyain kabarmu. Bener nggak sih? Jadi tolonglah jangan terlalu over juga ya. Namanya orang jangan terlalu over. Bagaimanapun juga hubungan itu hanya antara pekerja, agent, dan majikan. Jadi kalau kalian mengatakan Koko kurang bagus karena Koko nggak telepon kamu, karena Koko nggak nyari kamu, itu terasa sangat aneh sekali kedengarannya. Saya sebagai ibunya itu merasa bahwa, lah, maunya kamu digendong-gendong, ditimang-timang sama Koko Thomas. Itu lebih baik majikanmu nggak telepon. Tahu nggak saat majikanmu telepon sama Koko Thomas, kemungkinan besar kamu dipecat loh mbak. Karena majikan merasa, Lei Jin Kong Lei Kong Si Hou Hou Wo, Lei Yiga Kong Bao Teng Lei Kong Si Mhou. Tính cái hậu à? Giờ佢唔理我喎,唔理你係代表唔好啊? Benar nggak? Nah, inilah yang saya katakan. Tidak perlu berterima kasih sama saya. Saya tidak minta kopi sama kamu. Saya tidak minta makanan sama kamu. Kamu tidak minta, saya minta 10%. Tapi kamu mengatakan pada orang lain bahwa kami kurang baik. Nggak masalah. Tapi saat kamu mengatakan orang lain tidak baik, tahu nggak majikanmu punya prasangka bahwa Holang haji ya oke wih itu wa om hau ga. Majikannya sendiri ngomong kayak gitu. Iya juga ya, kalau hari ini kamu sebagai agent yang tidak pernah tinggal bareng sama dia bilang kamu nggak bagus. Bagaimana kalau dia suatu saat kerja di tempat saya dan dia bilang sekarang saya pingin intermini dia. Lah kenapa? Ya iya kan mau loh. Aneh kan? Maka dari itu gini loh mbak, saya percaya nggak jika kamu berpikir orang lain jelek, sebenarnya aura jelek dalam orang lain tuh masuk ke tubuhmu. Dan orang lain melihat kamu itu jelek gitu loh. Jadi kalau kamu selalu menghina orang lain, jika kamu selalu marah sama orang lain, jika kamu selalu tidak suka dengan orang lain, vibrasi, vibrasi. Orang lain juga melihat kamu nggak enak gitu loh. Lihat aja kalau nggak percaya. Di media sosial, orang yang selalu marah, orang yang selalu maki-maki, orang yang selalu kepo, media sosialnya juga akan dilingkupi orang-orang yang sama dengan seperti itu. Jadi ilmu tarik-menarik, yang bagus nggak mungkin maki-maki deh, dia akan minggir. Ini yang pertama. Dan yang kedua, jika kamu tidak menyukai orang lain, silahkan pergi. Jangan pernah menjatuhkan.
Karena kamu belum tahu apesmu siapa yang akan menolong. Dan buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kamu bukan agent, jangan pernah memperkenalkan temanmu pada majikanmu. Karena suatu saat temanmu melakukan kesalahan, yang kena dampaknya itu kamu. Pernah merasakan itu enggak? Kalian semua pernah merasakan enggak? Jika kalian menolong temanmu nih, jangan bilang masalah uang ya. Kita berbicara tentang menolong teman kita mencari majikan. Dia ketemu sendiri, dia ngobrol-ngobrol sendiri, interview, giliran majikan jahat, dia marahnya siapa? Marahnya sama kamu. Iya, kamu. Karena kamu jahat memperkenalkan majikan jahat. Padahal yang ngobrol dia, yang dapat uang dia, yang dimaki-maki kamu. Kalau kita sebagai agent dimaki-maki nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kamu dengan baik hati, dengan hati yang terbuka membantu orang lain, tapi ternyata malah kamu sendiri yang dihina. Bener nggak? Coba ada telepon masuk. Halo? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss Yuni ya? Kenapa Mbak? Miss, maaf Miss, mengganggu waktunya. Kenapa Mbak? Aku sering nonton live-nya Miss Yuni loh. Ini apa YouTube-nya Miss Yuni dari dulu. Kenapa? Aku berbagi cerita aja Miss. Boleh Miss? Silakan. Ini Miss, aku mau bilang, aku tuh mau terima kasih banyak loh sama Miss Yuni. Karena dari YouTube-nya Miss Yuni itu aku banyak belajar. Oke, tentang apa nih? Belajar tentang apa? Banyak hal Miss, aku itu kan dari Miss Yuni dulu belum terlalu aktif di YouTube ya, aku sudah ikutin kan. Terus aku tuh nonton terus Miss, aduh ternyata itu di luar sana itu selama kita di Hong Kong itu banyak sekali cerita loh. Kayak gitu itu yang telepon ke Miss Yuni, kayak gitu itu yang terkadang aku tuh bingung Miss Yuni kan sudah punya YouTube itu udah lama ya, udah edukasi banyak orang gitu. Tapi kenapa kok orang-orang itu masih banyak yang ditipu gitu loh Miss? Ya karena channelnya Miss Yuni tidak semua orang nonton sayang. Iya Miss, aku kadang-kadang itu kayak gimana ya kan, nonton YouTube-nya Miss Yuni itu kan nggak perlu bayar ya perlu data internet aja gitu kan. Kayak gitu tuh kenapa mereka itu nggak punya waktu bosan, bukannya aku mau maksa ya Miss ya, bukan kayak gitu itu, tapi sampai mereka ditipu banyak gitu loh Miss. Aku kadang-kadang itu sampai aduh sampai nggak habis pikir gitu. Aku cuma mau bilang ya sama teman-teman yang ada di Hong Kong itu, ayolah kita dari Indonesia itu udah sekolah di PT itu udah lama sekali gitu loh, otomatis kita juga sudah dikasih aku 12 tahun di Hong Kong ya Miss ya. Waktu zaman aku dulu Miss, aku sedikit sharing ya, itu sudah dikasih sedikit tidaknya edukasi dari PT ko. Aku bukan mau muji PT ko ya, bukannya. Itu sudah diingatkan kayak gitu kan, bahwa kerja di Hong Kong itu begini. Tapi terkadang itu kita itu di sini lupa gitu loh Miss, edukasi itu. Padahal itu penting banget loh, kayak gitu yang namanya kita berurusan dengan bank, terus kerja bagaimana dengan majikan, kayak begitu itu. Kalau bisa itu jangan punya masalah. Itu sudah diedukasi sebenarnya sama PT gitu loh Miss. Tapi kenapa teman-teman kalau sudah sampai di sini itu kayak ini gitu loh, kayak lupa gitu loh apa yang dipesan-pesankan oleh PT gitu kan buat kita pada saat kita BLK, pada saat kita ujian segala macam di PT itu loh Miss. Kayak gitu itu sangat disayangkan, sampai mereka bunuh diri aduh sedih sekali aku Miss. Ya itulah orang Mbak, seperti yang saya katakan nih, waktu masih di SD, SMP, SMA ada guru. Dan di situ pun tidak semuanya muridnya bisa jadi dokter loh. Dan tidak semua juga muridnya jadi pengemis atau apapun. Ya itu memang daya tangkap kita. Dan di zaman sekarang ini adalah zaman serba mudah Mbak. Orang nggak perlu mikir, nggak perlu apa, ya udah kita jalanin aja. Kan selalu saya bilang, kalau kalian hari ini bermalas-malasan apakah tidak boleh-boleh. Tapi jawabannya suatu saat kamu akan hancur. Kita sudah dinyamankan dengan keadaan Mbak. Ngapain nonton Miss Yuni? Lah wong cinta-cintaan aja enak. Nggak salah mereka itu, tapi itu pilihan saat mereka pulang nggak memiliki apa-apa. Kenapa Miss Yuni selalu membantu promosi Your Pay? Itulah alasannya. Kenapa?
Karena kita bisa menyimpan uang kita, bisa memanage uang kita, dan nggak bisa overload. Lebih dari gaji kita, seandainya kita ditipu, itu nggak bisa diambil, Mbak. Memang kesal, memang marah, tapi artinya adalah uang kita coba diselamatkan di Your Pay. Jadi selama ini kenapa sih saya gembor-gemborkan, dan hari ini Singapura sudah dibuka khusus untuk Singapura. Jadi ini adalah perkembangan di mana ini punyanya Indonesia gitu loh. Apakah di Indonesia nggak ada bank-bank? Ada. Tapi karena kemudahannya yang terlalu mudah di bank-bank tersebut, membuat kita tertipu. Bener nggak sampai kirim 100 juta, 200 juta, bener nggak? Iya, benar. Sementara di Your Pay nggak bisa. Kelemahannya di Your Pay menjadi kelebihan buat kita agar uang kita terkontrol. Jadi kalau masalah penipuan itu kita nggak bisa, Mbak. Tugas saya hanya mengingatkan nih. Kalau sudah ditipu uangnya nggak bisa kembali. Bener nggak? Iya, betul. Jadi itu semua kembali sama mereka juga. Iya, padahal sebenarnya setiap menurut saya, Miss, kita yang sudah bekerja ke luar negeri itu kita itu pintar loh. Kita jangan dibodohin gitu. Iya, kita itu pintar. Kalau kita tidak pintar itu kita nggak akan mungkin datang ke Hong Kong kan. Orang mau pergi ke Hong Kong aja itu mau punya banyak uang apa belum tentu bisa loh, Miss. Betul. Tapi sekali lagi karena mindset, Mbak. Karena mindset kita. Kita dulu itu, saya orang kampung, saya tahu banget. Biasanya kita cuma di sawah, taunya itu cuma matahari, mall sebesar itu ya udah selesai. Tapi sekarang kita bisa melakukan apapun. Kita bisa duduk di Starbucks, Pacific Cafe, kita bisa ke kafe kenangan, kafe memori, kafe apa aja bisa. Karena kita punya uang. Tapi waktu kita pulang kampung bisa nggak kita seperti itu? Nggak bisa. Iya. Karena kita tuh lupa keadaan kita. Jujur banyak yang lupa saat ada di luar negeri. Kenapa kalian takut banget pulang ke Indonesia? Tidak semuanya, saya katakan tidak semuanya. Sebagian dari kalian takut untuk pulang ke Indonesia karena kalian tidak bisa menyesuaikan diri kalian lagi dengan yang dulu. Kan biasanya kalian tuh keluar langsung minum Pacific Cafe ataupun Starbucks ataupun kopi kenangan atau apa. Kalau kita pulang Indonesia bisa nggak kita setiap hari ngopi kayak gitu? Ya nggak bisa. Betul. Karena itulah saya selalu bilang bersyukur dengan keadaan itu jauh lebih penting. Dan buat teman-teman yang sudah ketipu ya kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Mungkin itu adalah ilmu baru buat mereka. Bener nggak? Iya, belajar lah. Iya, betul, Miss. Maksudnya itu ini apa namanya itu jangan sampai ketipu lagi. Siap. Terima kasih. Aku juga ini apa namanya itu pokoknya buat Miss Yuni ya, buat Miss Yuni itu sehat. Siap, terima kasih. Biar bisa banyak ini apa namanya memberkati banyak orang. Siap. Begitu biar bisa apa namanya itu ya pokoknya doa aku buat Miss Yuni itu kita nggak pernah ketemu ya, Miss. Oke, I love you pokoknya ya, terima kasih. Ya, aku ini diangkat telepon aja, minta maaf, Miss. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi kan banget, Miss, kayak gitu aku kayak diangkat telepon sama Miss Yuni itu loh. Terima kasih. Ya udah, terima kasih sayang ya. Dan Miss Yuni sehat selalu ya, Miss, tetap semangat. I love you. Miss Yuni juga tetap semangat. Oke, I love you. Semua itu sukses. Oke. Semangat ya buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan. Jadi saya secara pribadi ini tidak berani menghakimi ya. Saya cuma pingin bilang nih karena dari beberapa riset, waduh, seolah-olah ngerti riset aja, dari beberapa dari beberapa bukti yang saya dapatkan dari beberapa teman itu takut banget pulang ke Indonesia. Satu, karena kebutuhannya belum selesai. Ya sampai umur 60 tahun, 65 tahun pun kebutuhan kita memang belum selesai. Tapi memang gaya hidup kita waktu di kampung dan di luar negeri memang sangat beda sekali. Karena itu saat kita pulang, kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri atau karena uang kita tidak disimpan dengan baik, itu kita akan hancur sendiri. Miss Yuni, Your Pay bisa ditarik tunai nggak di Indonesia? Bisa sayang. Karena itu yang dari Singapura sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya. Bagi kalian yang udah di Singapura nih, yang nanyain bagaimana sih download Your Pay atau apapun, boleh kepo ini. Di channelnya Miss Yuni atau di channelnya Your Pay yang secara resmi ya. Di situ akan dicantumkan dan customer service-nya.
Dan customer service-nya, lampu kok mau mati, kenapa toh? Ngejret samplok ndase wae kok. Jadi saya cuma ingin bilang bahwa aplikasi anak bangsa itu bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Karena itu saya, wah Miss Yuni promosi, iya ini pakai aku sekarang. Jadi kaosnya ada nih buat kalian yang pengen cari kaosnya, pemburu kaos. Mungkin di Singapura juga akan ada kaos-kaos spesial dari Your Pay juga. Nah kalau enggak, kalian bisa pesen ke mereka minta kaos saya. Jadi buat teman-teman yang saat ini, kapan di Makau buka Miss? Nah inilah pertanyaan saya juga nih buat tim yang ada di Makau, karena izinnya Mbak ya, sekali lagi izinnya itu masih belum terpenuhi. Jadi untuk Your Pay Makau masih belum dibuka, dan kita doakan aja Singapura lancar, kita merambah lagi ke Makau. Jadi lagi nanya-nanya, mungkin yang ada di Arab Saudi juga lagi nanya ini Miss, bagaimana, kenapa sih cuma Hong Kong, Taiwan aja yang sudah pakai Your Pay? Saya di Arab Saudi mau Miss, tunggu aja, pasti. Jadi yang ada di Brunei, yang ada di Malaysia, kita lagi godok secara langsung nih. Jadi Hong Kong, tapi takut dulu soal bahasa. Gimana dong Kak, kasih solusi. Kalau kamu takut, jangan keluar negeri. Karena nggak ada solusinya buat orang yang takut. Solusi bagi orang takut itu nggak ada. Setelah kamu punya keberanian, baru saya bisa memberikan solusi. Tidak ada solusi kalau sudah takut. Jadi lebih baik jangan melakukan apapun. Jadi buat teman-teman, seperti yang saya infokan hari ini di Singapura sudah dibuka Your Pay. Kemarin kalian nanya-nanya terus nih, Miss Yuni nggak bisa jawab. Langsung tak tanyain bosnya. Bos ini piye bos? Singapura buka nggak? Buka Miss. Wah lanjut langsung tak cus. Ayo buat no flyer aku tak ngobrol sama teman-teman yang dari Singapura ya. Jadi sukses selalu buat kalian, dan meneruskan yang tadi, dan kebetulan ini ada yang telepon ya. Kebetulan ada